Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Asma Zahabiah Agun, NPM 1921030575. Prodi Muamalah kelas L semester 6 akan mempresentasikan tugas hukum perikatan dan kontrak bisnis syariah tentang bab 7, yaitu lembaga pengawasan. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu adalah tugas lembaga pengawasan di sini adalah mengawasi perusahaan dalam menjalankan usaha, apakah berjalan sesuai aturan yang ada atau tidak. Karenanya tugas lembaga pengawasan sangat penting dan merupakan bagian dari organisasi dalam bisnis. Kemudian semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa tugas, fungsi, dan pengawasan berada pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu dimulai tanggal 31 Desember 2012, pengawasan berada pada OJK sesuai pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut. Sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Yang kedua, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Adanya Undang-Undang OJK ini menjadikan peran OJK sangat penting untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya perusahaan secara konvensional, tetapi juga OJK harus mampu mengawasi perusahaan yang berbasis secara syariah. Kemudian penjelasan tentang OJK di sini. OJK itu adanya OJK dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Semua lembaga yang sebelumnya mengawasi lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional beralih kepada OJK. Jadi OJK memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Kemudian fungsi OJK yaitu yang pertama, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian tugasnya di sini ialah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan kepada yang pertama perbankan, kedua pasar modal, 3 perasuransian, yang keempat dana pensiun, 5 lembaga pembiayaan, 6 pegadaian, 7 koperasi dan lembaga lainnya. Wewenangnya terdapat yaitu yang pertama tugas pengaturan. Tugas pengaturannya di sini adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang tiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelola statuter. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur. Kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi. Tugas pengawasan dari OJK di sini wewenangnya yaitu untuk melaksanakan tugas pengawasan. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, penunjukan dan penggunaan pengelola statuter, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, dan memberikan atau mencabut perizinan kepada lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai yang dimiliki oleh OJK yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, 4 inklusif, yang kelima visioner. Asas-asas OJK. Asas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK memiliki
atau berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Yang ke-7, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian, struktur OJK di sini yaitu ada Dewan Komisaris OJK, ada pelaksanaan kegiatan operasionalnya yang terdiri dari Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dan anggota Dewan Komisioner. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu tentang Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Jadi di sini selain otoritas jasa keuangan, DPS atau Dewan Pengawas Syariah ini adalah sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syariah. Untuk itu kedudukan DPS sangatlah penting adanya karena DPS ini merupakan lembaga independen yang berada pada naungan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga berada di bawah Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lainnya di Indonesia. Hal ini berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN MUI nomor Kep 3 2001. Menjadi DPS perlu persyaratan khusus. Adapun syarat-syarat umum sebagai DPS yaitu yang pertama memiliki akhlak yang baik, yang kedua memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat atau syariah dan pengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum. Yang ketiga mempunyai keinginan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam, mempunyai kelayakan sebagai DPS yang membuktikan melalui sertifikat dari DSN melalui uji kompetensi di bidangnya. DPS juga memiliki peran dan fungsi di dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut. Perannya yang pertama adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan DSN. Yang kedua, DPS bersama komisaris dan direksi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. Peran lain DPS juga harus meneliti dan merekomendasikan produk baru dari setiap lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Kemudian fungsi Dewan Pengawas Syariah di sini yaitu yang pertama, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan
Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dan 1 tahun anggaran. Yang terakhir, yaitu Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.